Ya, buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan duduk. Sebelumnya, ini dengan Mbak siapa ya? Baik Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Nola Mbak. Baik Mbak Nola. Sebelumnya perkenalkan, saya Misi Santia. Saya ahli gizi di Poli ini kebetulan ya Mbak. Lalu apa ada yang bisa saya bantu Mbak Nola? Jadi begini Mbak, saya mau berkonsultasi terkait penyakit saya Mbak. Jadi kemarin itu saya pernah opname di rumah sakit terkait penyakit yang saya derita, yaitu penyakit GERD saya. Jadi apakah jadi untuk itu saya datang ke sini untuk berkonsultasi terkait penyakit tersebut Mbak. Takut nantinya GERD saya makin parah. Baik Mbak Nola. Kalau boleh tahu, setelah keluar dari rumah sakit itu apa Mbak Nola merasakan gejala lain seperti mual muntah mungkin atau sesak nafas karena nyeri di dadanya? Lalu untuk nafsu makan Mbak Nola itu sendiri bagaimana? Oh, untuk keluhannya sendiri itu tidak ada Mbak. Tapi kalau untuk makan, ada hari-hari tertentu itu makan saya banyak, tapi ada juga hari-hari tertentu makan saya sedikit. Tapi saya ingin mau tahu saja Mbak, bagaimana caranya supaya makan saya bisa teratur, atau apa-apa saja yang saya konsumsi biar berat badan saya tidak turun Pak atau terus naik. Baik Mbak Nola. Di sini saya akan membantu Mbak Nola ya. Nantinya saya akan menjelaskan terkait apa itu penyakit GERD, pengertiannya, dan bagaimana cara untuk mencegah penyakit tersebut. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan kepada Mbak Nola bagaimana cara mencegah dan mengobatinya. Lalu yang paling penting itu saya akan memberitahu nanti makanan apa aja yang Mbak Nola harus hindari dan makanan apa aja yang boleh Mbak Nola konsumsi. Nah, nanti ada beberapa tahap Mbak Nola yang bisa kita lakukan di sini nanti ya. Pertama kita lihat dulu ya hasil pengukuran dari status gizinya Mbak Nola. Lalu saya juga akan mencari tahu nanti apa aja kebiasaan makan Mbak Nola yang sudah Mbak Nola lakukan gitu. Nah, kalau ada yang perlu Mbak Nola ditanyakan, boleh dipertanyakan, boleh ditanyakan. Dan apa yang rasanya kurang atau masih bingung, bisa tinggal diungkapkan saja ya Mbak Nola. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu, apakah dalam beberapa waktu terakhir ini Mbak Nola pernah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badannya? Iya Mbak, tadi sebelum kesini saya kebetulan ada menimbang berat badan. Itu berat badan saya 45 kg dan tinggi badan saya 158 cm. Nah, baik Mbak Nola, izin saya catat dulu ya. Tadi BB-nya 45 ya. Lalu Ya, untuk tinggi badannya itu Mbak Nola 158. Ya, Mbak. Nah, baik Mbak Nola. Nah, sekarang Mbak ada merasakan keluhan apa? Lalu nafsu makannya bagaimana Mbak? Untuk keluhannya itu kadang kalau telat makan itu agak rasa sakit gitu Mbak. Kemudian agak lemas juga. Tapi kalau untuk nafsu makan seperti itu tidak ada masalah Mbak. Oh begitu ya Mbak Nola. Nah, kalau Mbak Nola itu sekarang lagi suka makanannya itu makanan apa ya? Dan untuk konsumsi buah dan sayurnya itu bagaimana? Untuk sekarang itu saya sering atau lebih suka makanan ayam kari sama tempe bacem Mbak. Untuk makan sehari 3 kali. Cuman tiap pagi saya suka mengkonsumsi kopi Mbak. Kalau untuk buah dan sayur saya lumayan suka, apalagi brokoli dan kol goreng. Oke Mbak Nola. Nah, selanjutnya itu saya akan menanyakan tentang terkait makanan dan minuman apa saja yang Mbak Nola konsumsi ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan sekaligus porsinya Mbak. Baik Mbak. Jadi kalau pagi saya makan nasi goreng sepiring dengan sayur ceplok. Kemudian siangnya saya makan nasi rames sepiring dan es jeruk 1 gelas. Malamnya makan nasi piring, lodeh nangka 1 mangkok dan ikan goreng 1 potong. Untuk isinya dari nasi ramesnya itu apa aja Mbak?
Isinya ayam goreng tepung 1 potong, Hmm. oseng tempe dan bihun. Oke, untuk oseng tempe dan bihunnya itu seberapa ya Mbak kalau saya boleh tahu? Sekitar 1 sendok makan Mbak. Oh. Lalu apa ada lagi yang Mbak makan selain itu? Oh tidak ada Mbak. Oh, tidak ada ya. Berarti tidak ada cemilan ya Mbak? Kalau cemilan sih tidak ada. Paling yang saya sebutkan tadi, kalau tiap pagi saya minum kopi Mbak. Terus tadi pagi saya minum teh. Makannya nasi putih 1 piring dengan ikan lele goreng 1 potong. Itu aja Mbak. Oke, baiklah, terima kasih ya Mbak Nola. Sementara saya analisa dulu hasil dari food recall Mbak ini ya, dan saya akan memberikan leaflet. Jadi mengenai gas kritis mungkin Mbak Nola bisa lihat-lihat dulu atau baca-baca dulu selagi menunggu ya. Ini nanti bisa baca itu kayak seperti apa itu gas kritis, kemudian penyebabnya, bagaimana gas kritis itu tanda-tandanya, dan ada juga makanan yang harus dihindari dan yang dianjurkan. Lalu ada juga syarat dietnya juga dan contoh menunya juga. Ini bisa dibaca dulu ya Mbak Nola. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Oke, baik Mbak Nola. Nah, berdasarkan perhitungan berat badan Mbak yang udah dihitung tadi dengan tinggi badannya, memang sih masih dalam kategori itu di bawah ambang batas yang normalnya gitu Mbak, yaitu 18,26 kg per meter. Nah, konsumsi Mbak Nola dalam sehari itu kemarin juga sedikit. Nah, lalu di sini bisa dilihat bahwa energi Mbak Nola itu dalam 1 hari itu yaitu 1307 kilokalori. Untuk protein itu 51,4 gram. Lalu untuk lemaknya itu ada 63,3 gram dan untuk karbohidrat itu 131,3 gram. Nah, sedangkan untuk kebutuhan dari Mbak Nola itu sendiri sesuai IMT yang saya hitung itu dalam sehari adalah 1642 kilokalori Mbak. Nah, untuk protein itu 61 gram, untuk lemak 36,6 gram dan karbohidratnya itu 268,1 gram. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa Mbak Nola itu mengalami defisit kalori. Nah, jadi selain itu juga kebiasaan Mbak Nola juga sangat berpengaruh. Kebiasaan makan Mbak Nola juga sangat berpengaruh. Untuk penderita gastritis itu sebenarnya tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi sepertinya makanan berlemak, lalu makanan yang pedas, lalu makanan-makanan yang berasam juga nggak boleh. Dan untuk kopi tadi Mbak, mungkin bisa dihindari dulu ya Mbak untuk mengkonsumsi kopinya. Nah, sedangkan untuk porsi makan Mbak Nola itu sendiri tidak perlu banyak gitu Mbak. Jadi cukup sedikit tapi sering gitu. Nah, untuk waktunya itu bisa mungkin 5-6 kali dalam sehari setiap 2-3 jam Mbak Nola. Nah, sampai di sini apa ada yang ingin Mbak Nola tanyakan? Cukup Mbak, tidak ada Mbak. Kalau begitu mari kita ulang ya Mbak, sekedar mengingatkan makanan apa saja yang perlu dihindari ya Mbak. Lalu dan berapa kali Mbak harus makan dalam sehari? Baik Mbak, yaitu ada makan pedas, asam yang bergas, kemudian makan 5-6 kali atau setiap 2-3 jam sekali dengan porsi yang kecil tapi sering. Oke, benar sekali ya Mbak. Nah, makanan yang berminyak, tinggi lemak, dan kopi juga perlu dikurangi ya Mbak. Lalu, karena sepertinya Mbak sudah paham konseling hari ini, mungkin bisa kita akhiri dulu karena waktunya yang terbatas ya Mbak. Nah, leafletnya silakan Mbak baca-baca dan boleh dibawa dulu pulang. Dan jika ada Mbak Nola ada yang ingin ditanyakan, bisa Mbak Nola menghubungi saya ya. Nah, ini kontak saya. Ini ya Mbak, ini kontak yang bisa Mbak hubungi kalau misalnya Mbak ada perlu yang ingin ditanyakan atau bagaimana. Nah, selanjutnya kita jadwalkan konseling ini selanjutnya itu 1 minggu yang akan datang ya Mbak. Nah, di poli ini saya bertugas pada hari Senin sama Rabu. Baik Mbak, terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak.
Oke Mbak, sama-sama. Terima kasih ya Mbak atas kunjungannya. Semoga konseling ini bisa bermanfaat untuk Mbak ya. Dan tentunya itu Mbak Nola selalu sehat dan jaga pola makannya ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih banyak untuk waktunya Mbak. Terima kasih untuk konseling hari ini Mbak. Insya Allah saya akan datang ke minggu lagi Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.